Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. Bocoran One Piece Chapter 1029 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Toraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter kali ini berjudul Menara. Dalam chapter tersebut, Queen berkata bahwa dulu dia pernah mendengar Vinsmoke Judge bilang ingin menciptakan manusia dengan exoskeleton yang memiliki kekuatan dan daya tahan tubuh luar biasa, serta hati dingin yang tidak berperasaan. Tentu kita tahu, Judge mencoba melakukan hal tersebut kepada Sanji dan para saudaranya. Tapi pada masa lalu, menurut Judge dan para ilmuwan yang ada di kerajaan Jerma, Sanji merupakan produk yang gagal. Perkembangan Sanji sangat berbeda dengan para saudaranya. Dia dulu terlihat hanya seperti manusia biasa. Namun sekarang ini, kita tahu bahwa Sanji bukan manusia biasa dan bukan juga produk gagal. Kekuatan manusia Super Sanji telah bangkit dan kemungkinan besar kekuatan Sanji jauh melebihi para saudaranya. Terbukti dalam chapter yang lalu, walaupun tulang-tulang Sanji telah dihancurkan oleh Queen, tapi dia mampu pulih kembali dengan sangat cepat. Tebasan pedang dari Queen pun bukan masalah bagi Sanji, sebab pedang salah satu All-Star tersebut patah ketika mengenai Sanji. Meski Sanji mendapatkan kekuatan super Jerma, tapi beruntung dia tidak memiliki hati dingin tanpa perasaan. Jadi, Sanji memiliki kekuatan super, tapi perasaannya tetap manusia. Bisa dibilang dia adalah produk paling sempurna di antara produk Jerma lainnya. Pada saat ini, Sanji masih terkejut dengan perubahan yang dialami oleh tubuhnya. Mungkin Sanji tidak pernah menyangka bahwa kekuatan super itu akan bangkit. Selain itu, kekuatan tersebut juga berasal dari keluarga Vinsmoke yang dia benci, sehingga perasaan Sanji sekarang ini pasti campur aduk. Sanji pun pergi menjauh dari Queen karena dia merasa butuh waktu untuk berpikir. Sementara itu, Queen segera mengejar Sanji dan terus-menerus memaksa Sanji untuk menggunakan Raid Suit. Sepertinya, Queen sangat penasaran dengan kekuatan baju tempur itu. Seperti yang kita tahu, dulu Queen dan Judge merupakan ilmuwan yang tergabung dalam Mage. Jadi saat ini Queen sangat penasaran untuk mengetahui dengan pasti sehebat apa kostum tempur buatan Judge itu. Atau jangan-jangan Queen malah menginginkan Raid Suit itu karena dia tertarik untuk menelitinya juga. Beralih ke tempat lain, diperlihatkan lokasi di mana Kid sedang berada. Seperti yang kita tahu dari chapter-chapter yang lalu, Kid dan Law sedang berhadapan dengan Big Mom. Di sana, Kid tampak merasakan sakit yang misterius di bagian kepalanya. Ditampilkan juga beberapa adegan pertarungan antara Kid dan Law melawan Big Mom. Pertarungan mereka bisa dibilang sebagai salah satu pertarungan besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam alur perang Wano, mengingat musuh yang dilawan oleh Kid dan Law itu merupakan Yonkou sama seperti Kaido. Jadi, pertarungan melawan Big Mom ini sangat penting dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda bahwa Kid dan Law akan menang. Beralih ke tempat lain lagi, diperlihatkan pertarungan antara Killer melawan Hawkins. Terungkap sudah alasan kenapa kepala Kid terasa sakit. Rupanya itu akibat ulah Hawkins yang sedang membenturkan kepalanya sendiri. Mengingat Hawkins telah menanamkan kemampuan pemindah rasa sakitnya kepada Kid, jadi jika Hawkins terluka, maka Kidlah yang akan merasakan dampaknya. Terjadi juga percakapan yang cukup panjang antara Killer dengan Hawkins. Dalam percakapan tersebut, Killer melayangkan dua pertanyaan. Pertama, Killer bertanya, bagaimana jika dampak rasa sakit yang tadi Hawkins berikan itu mengarah kepada orang lain? Namun, Hawkins menjawab, itu sudah pasti akan mengarah kepada Kid. Mendengar jawaban Hawkins, dengan cepat Killer menebas lengan kiri Hawkins. Pada awalnya, Hawkins sedikit bingung, tapi dia kemudian tersadar akan sesuatu. Dan Killer langsung berkata bahwa Kid tidak mempunyai lengan kiri. Kedua, Killer bertanya lagi. Setelah Killer mengeluarkan boneka jerami Kid dari dalam tubuh Hawkins, masih ada berapa banyak nyawa tumbal lagi yang dimiliki oleh Hawkins saat ini?
Hawkins pun menjawab dengan bilang bahwa itu adalah nyawa tumbal terakhir. Setelah itu, Hawkins mengeluarkan kartu tarot bergambar menara, yang artinya adalah kejatuhan yang tua. Dan ada arti tersembunyi juga yang berarti sebuah jalan baru. Setelah itu, Hawkins dikalahkan oleh Killer. Killer pun berteriak, "Majulah partner," yang tentu ditujukan kepada Kid. Setelah dalam chapter yang lalu Killer kebingungan bagaimana cara menghadapi Hawkins, akhirnya dalam chapter ini dia menemukan jalan keluarnya. Caranya adalah dengan menebas lengan kiri Hawkins, karena Killer tahu Kid tidak punya lengan kiri, sehingga dampak santet milik Hawkins tidak akan bekerja. Kalau kita ingat kembali, Kid kehilangan lengan kirinya saat berhadapan dengan bajak laut Akagami. Ternyata kekalahan Kid pada saat itu memberikan dampak yang bagus di kemudian hari, karena kalau bukan karena lengan kiri Kid yang buntung, Killer pasti akan kesulitan saat menghadapi Hawkins. Oda benar-benar memperhatikan detail kecil seperti ini. Kekalahan Kid di masa lalu bisa memberikan kemenangan pada rekannya di masa sekarang ini. Kemudian ada pembahasan menarik soal makna dari kartu menara tadi. Menurut admin, tentang kejatuhan yang tua merujuk kepada nama-nama besar era lama seperti Kaido dan Big Mom yang akan segera kalah. Sedangkan sebuah jalan baru merujuk kepada Luffy, Kid, Law, dan kawan-kawan yang namanya akan semakin melambung tinggi dan menciptakan era baru menggantikan era lama yang sudah sepantasnya berakhir. Kaido dan Big Mom adalah Yonko era lama, seangkatan dengan Shirohige. Sedangkan Shanks dan Kurohige termasuk Yonko baru. Shanks menjadi Yonko sekitar 6 tahun yang lalu, dan Kurohige menjadi Yonko sekitar 2 tahun yang lalu. Nah, Kaido dan Big Mom yang merupakan Yonko lama, eranya akan segera berakhir. Yang akan menggantikan posisinya tentu adalah orang-orang yang lebih muda. Kalau untuk Big Mom, jika dia sampai tumbang dan lengser dari tahta Yonko, kemungkinan yang akan mengambil alih adalah Katakuri, karena dalam bajak laut Big Mom, dialah yang paling layak di posisi itu. Sedangkan untuk Kaido, masih belum dipastikan apakah yang akan menggantikannya adalah salah satu dari generasi terburuk, atau malah Yamato lah yang akan menggantikan posisi ayahnya itu. Yang jelas, dari ramalan Hawkins tertulis kejatuhan yang tua yang merujuk kepada jatuhnya era lama. Tapi perlu diingat juga bahwa ini hanya ramalan Hawkins, jadi belum tentu 100% benar. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1029. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Torakun, Shambles.